Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembelajaran. Saya Amania Rahma sebagai moderator dan teman saya Ika Sartika dan Nelson Romi Hasan sebagai pemateri. Langsung saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Kemp dan David A. Kapel bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis atau written plan. Jadi, di sini diharapkan bahwa guru seyogianya harus pandai membuat atau merumuskan tujuan pembelajaran agar dapat memenuhi tujuan, yaitu tercapainya kompetensi pada siswa. Selanjutnya yaitu manfaat dari tujuan pembelajaran. Menurut Nana Shaudi Sukmadinata tahun 2002 mengidentifikasi manfaat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuan kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Yang kedua, memudahkan guru menyusun bahan ajar. Yang ketiga, memudahkan guru menentukan metode pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Selanjutnya, materi pembelajaran. Apa itu materi pembelajaran? Materi pembelajaran adalah pengetahuan pembelajaran dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya, jenis materi pembelajaran. Yang pertama, fakta. Kedua, konsep. Ketiga, prinsip. 4, prosedur. 5, sikap atau nilai. Apa itu fakta? Fakta adalah segala sesuatu yang bersifat nyata, benar, dan lain sebagainya. Konsep. Apa itu konsep? Segala sesuatu termasuk pengertian-pengertian dari hasil pemikiran. Yang ketiga, prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip adalah hal-hal pokok seperti dalil, rumus, teori, dan lain-lain. 4, prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah sistematis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, sikap atau nilai. Apa itu sikap atau nilai? Yaitu hasil belajar aspek sikap. Selanjutnya, prinsip penentuan materi pembelajaran. Yang pertama, relevansi. Apa itu relevansi? Kesesuaian kemampuan yang diharapkan untuk dikuasai peserta didik. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi adalah dasar-dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Misalnya, apabila materi atau kompetensi yang diharapkan ada 2 materi pembelajaran yang harus dikuasai, mahasiswa harus diberikan 2 materi tersebut dan harus dikuasai agar kompetensi yang diinginkan dapat tercapai. Yang ketiga, adekuensi atau kecukupan. Kecukupan di sini yaitu cukup dan memadai dalam membantu siswa dalam menguasai kompetensi. Artinya, materi yang diberikan tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Cakupan materi pembelajaran. Yang pertama ada aspek kognitif, aspek efektif, aspek psikomotor, yaitu dalam memberikan materi, pengajar harus menentukan metode-metode dan alat-alat yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran sehingga kompetensi yang diharapkan dapat terwujud. Yang kedua, keluasan materi. Keluasan materi yaitu seberapa banyak materi yang diberikan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga, cakupan. Cakupan yang memadai juga perlu diperhatikan. Yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran. Apa itu kegiatan pembelajaran?
Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Metode. Pengertian metode pembelajaran itu sendiri yaitu menurut Jamaluddin dan Abdullah dalam Kapita Selekta Pendidikan Islam pada tahun 1999 berasal dari kata meta berarti melalui dan hodos artinya jalan. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Adapun menurut Nana Sujana pada tahun 1989, macam-macam metode dalam pembelajaran yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode resitasi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi dan eksperimen, metode sosiodrama atau role playing, metode problem solving, metode sistem regu, metode latihan atau drill, metode karya wisata atau field trip, metode survei masyarakat, dan metode simulasi. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Ada tujuan yang akan dicapai, faktor materi pembelajaran, situasi pembelajaran, fasilitas pembelajaran, alokasi waktu pembelajaran, dan guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan metode pembelajaran. Ada 8, yaitu 1. Sifat atau karakter guru, 2. Tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak, 3. Fasilitas sekolah yang tersedia, 4. Tingkat kemampuan guru, 5. Sifat dan tujuan materi pembelajaran, 6. Waktu pembelajaran, 7. Suasana kelas, dan 8. Konteks domain tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat. Sebelumnya, pengertian alat. Alat menurut Wijaya dan Rushyam tahun 1994 yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah media pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Kedua, tujuan alat. Agar proses pendidikan lebih efektif dan meningkatkan semangat siswa, agar belajar dapat berlangsung menyenangkan, dan agar belajar lebih cepat dan memungkinkan mengajar lebih sistematis dan teratur. Yang ketiga itu manfaat dari alat, yaitu 1. Menimbulkan minat sasaran pendidikan, mencapai sasaran, membantu mengatasi hambatan, merangsang sasaran untuk mengimplementasikan pesan pendidikan, membantu belajar dengan cepat, merangsang sasaran untuk meneruskan berbagai pesan ke orang lain, mempermudah penyampaian materi, mendorong keinginan orang-orang atau individu untuk mengetahui kemudian mendalami, membantu menegakkan pengertian atau informasi yang diperoleh. Nah, kita mulai dari sumber belajar, yaitu menurut Yusfadi Miarso adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat teknik, dan lingkungan baik secara tersendiri maupun terkombinasikan. Nah, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Yang kedua itu menurut Ed Gedel mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Sumber-sumber belajar dapat berbentuk pesan, orang, bahan, perlengkapan, metode, dan lingkungan. Yaitu adalah pesan itu adalah yang dimaksud sebagai informasi, bahan ajar, cerita, rakyat, dongeng, dan hikayat. Dan orang itu dimaksud dengan guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, dan tokoh karir. Dan bahan yaitu dimaksud sebagai baku, transparansi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk. Yaitu juga perlengkapan sebagai perangkat keras, komputer, radio, televisi, DVD, kamera, papan tulis,
generator, mesin, mobil, motor, dan alat listrik. Dan metode yaitu diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, serah-sehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show. Dan terakhir yaitu lingkungan sebagai ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, dan kantor. Nah, evaluasi yaitu adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.